Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya, bentar. Jadi rencananya aku sama Bunda bakalan bikin podcast lagi kayak bulan lalu. Cuma bedanya di bulan ini kita bingung tuh mau ngebahas apaan. Tadi sama Bunda sih ngobrolin ada 3 tema yang bakalan kita obrolin. Tapi dari antara 3 tema ini kita bingung banget nih mau ngebahas apaan. Bunda sih ngasih sarannya yang baru-baru aja kita ngelakuin. Ya, aku pikir sih kayaknya pemilu gak sih? Ya, Kayak. pemilu. Kalau dari aku sendiri, hal yang paling berkesan di rangkaian pemilu ini ya kedeg-deganannya itu pas lagi mau nyoblos. Terus lembaran itu panjang banget kan, mana namanya juga kagak tahu dah, partainya juga banyak banget. Kalau Bunda gimana? Iya sama, kebingungan itu ada karena pilihannya itu lebih banyak daripada pemilu yang sebelumnya. Karena pas awal-awal Bunda ngerasain nyoblos itu nggak sampai, kalau nggak salah cuma satu lembar kalau nggak salah ya. Karena kan dulu pemilihannya ya sebatas presiden dan presiden. Dan kalau pemilu yang benar-benar kemarin 14 Februari yang paling berkesan adalah pada saat ngantri terus mau nyoblos itu kakinya terendam air dong karena Itu luar ekspektasi ya kan? ya karena semalam memang hujan. Ya Hujan. mana-mana rata hujan, masya Allah, itu Allah kasih rezeki. Dan diantara hal yang paling berkesan ya selama nyoblos nih, prosedur nyoblos itu nyelupin tinta. Karena nggak tahu kenapa dari kecil aku suka banget nyelupin tinta. Kalau lagi ada event pemilu ini, aku tuh kayak suka gitu datang ke sana terus kayak nyelupin tinta. Sekolah lu kayak hal yang paling wow banget gak nyelupin tinta. Tapi sekarang udah tintanya udah nggak ada. Kalau Bunda gimana? Sama juga atau beda? Teknisnya prosesnya. Nggak, tadi yang nyelupin tinta. Oh, nyelip tinta biasa aja sih. Bisa aja ya? Tapi alhamdulillah kan kemarin berusaha nggak sampai tinta nggak masuk ke buku ya. Jadi 2 hari lah udah bersih, Udah bersih. tintanya. Nah, dan Bunda salut banget sama warga negara yang concern, yang bener-bener nyiapin pelaksanaan pemilu ini dengan baik sampai mereka begadang atau Rela bergadang. Dan teman-teman aja kayaknya ada ya yang ikut partisipasi jadi panitia. Dan Atau mungkin jadi ada satu kata buat teman-teman yang mau rela berjuang untuk perhitungan ini, ada satu kata nggak? Satu ya, cuma boleh 1 kata. 2 kata, 3 kata, 5 kata. Kalian hebat untuk mewarnai hidup kalian, mencari pengetahuan dan praktek langsung tentang perpolitikan. Itu kan perpolitikan kan? Iya, berpolitikan. Walaupun masih di level yang bawah yang berusaha, karena kan kita semua tahu ya, biasanya anak SMA level kuliah itu masih dengan idealis tinggi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk di pemilu-pemilu berikutnya menerapkan idealisnya kalian, dan tetap jangan lupa sih harus sesuai dengan aturannya ya, karena ya pemilu gitu loh berpengaruh pada 5 tahun ke depan. Itu sih yang membuat Bunda lebih deg-degan, bukan deg-degan pada saat kita nyoblos, deg-degan apa yang akan terjadi setelah Kita memilih itu. Keluar pengumuman pasti kan ada rentetan-rentetan lagi kan kejadiannya. Nah, buat kita semua sebenarnya itu tanggung jawab bersama atas pilihan masing-masing. Seberapa kuat kita mendukung apa yang udah kita pilih, seberapa bertanggung jawabnya bahwa. Oh, jadi yang aku bisa nanggepin tuh gini ya. Kita kan dukung si salah satu paslon. So kita bela-belain teman-teman yang dukung dia. Iya. Sampai akhirnya kalau dia nggak kepilih, kita Mau. gimana sih, susah banget jelasinnya Nah, tuh. ini mungkin siapapun yang kita pilih, dia menang atau nggak menang, apakah kita bisa berani bertanggung jawab bahwa kita benar-benar memikirkan Indonesia untuk yang lebih baik, bukan untuk euforia di detik itu bahwa pilihan kita menang. Iya. Tapi bahwa kita mikirin Untuk kedepannya, Indonesia tetap harus jadi lebih baik siapapun yang menang. siapapun yang iya. Dan kita jangan sakit hati gitu kalau pada saat pilihan kita nggak menang, pikirnya tuh Indonesia gitu. Karena Dan kalau pilihan kalau kita. pilihan kita nggak menang itu bukan akhir dari segalanya. Ya, Tapi itu awal dari cerita yang akan kita jalan. tambahin lagi boleh nggak? Siapapun pilihannya, siapapun yang menang, pikirin Indonesia jadi lebih baik. Jangan pernah lupain yang prioritas tetap keluarga di rumah. Karena gimana pun kita mau ngurusin orang-orang di luar rumah, kalau di dalam rumah kita belum beres. Ya, karena berawal semua dari keluarga ya. Ya, Gitu sih. ya. Ya itu kita nggak bisa. Ada aja nggak pengalaman sebelum nyoblos, hari-hari sebelum nyoblos, ada nggak suara-suara atau Nazif yang bertanya duluan atau orang-orang di luar Nazif yang ngasih saran, yang ini aja pilihannya gitu? Kalau aku sendiri
Mungkin karena jarang ngobrol sama temen atau siapapun yang tentang kayak gini ya. Dan mungkin menurut aku teman-teman aku tuh kayak biasa aja tentang pemilu, jadi kayak biasa aja mau nyoblos sini juga biasa aja gitu. Mereka yang kayak nggak ngajak-ngajakin kayak gitu. Jadi aku ngerasa biasa aja. Tapi mungkin di dekat-dekat sini sih kayaknya gitu pada ngomongin kayak gitu. Tapi aku biasa aja. Toh nanti di pemilunya sendiri kitanya sendiri gitu yang nyoblos bukan dia. Iya, kebingungan. Jadi menurut aku kalau ada orang yang ngajakin kita buat milih salah satu paslon, nggak apa-apa, kita terima aja. Tapi jangan kita ngambil seutuhnya, karena kalau kita ngambil seutuhnya kita sama dengan direpotin sama dia. Kita punya hak untuk memilih, kita punya hak untuk menentukan apa yang kita mau. Sebagaimana kalau kita ngelakuin sesuatu hal, lakukan apapun yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jangan lepas dari koridornya. Kalau dari Bunda sendiri gimana? Setuju banget. Karena bukan apa namanya? Kan kita juga mendengar suara-suara, masukan lah ya. Pertimbangkan lagi di dalam kitanya sendiri. Saring lagi mana yang terbaik menurut kita, karena kita yakin lah pilihan kita yang kita pertanggungjawabkan.